Statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong, hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got, hati-hati pokoknya ya. Banyak wajah, banyak nama itu, saking munafiknya kan orang itu. Oke, banyak topeng maksudnya. Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini, ya kan, penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan. Kalau memang pejabat, Ustaz loh, rakyat. Kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu? Itu sampai kapan? Itu aja intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya Kumaha Damang. Alhamdulillah. Nah, ada yang ramai apa lagi sih hari ini Baraya? Jadi Kang Rus gitu ya, ingin mengajak Baraya untuk menonton video ini. Nah, yang mana video ini mengenai statement dari Gus Nur ya Baraya ya. Setelah memang Gus Nur ini tidak muncul ke publik gitu ya, ke media sosial, Kang Rus sudah jarang ya Baraya melihat konten-konten Gus Nur gitu ya, dengan segala kontroversi yang dia lakukan gitu ya. Nah, sekarang itu muncul lagi di publik, baik di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini ramai banget ya mengenai Gus Nur yang memberikan statement terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, Gus Nur ini gitu ya mengatakan bahwa hati-hati warga Jawa Barat terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, seperti apakah statementnya gitu ya, seperti apakah videonya, ini menarik untuk kita tonton dan reaction. Jadi pastikan Baraya tonton video ini sampai dengan selesai. Buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silahkan untuk ditekan tombol like, kemudian share dan subscribe, serta juga aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita langsung aja ke videonya Baraya. Play! Jangan lupa subscribe. Nah Baraya, jadi memang ini gitu ya, kumpulan para ustadz, kemudian ya mungkin ulama, ini ada di Padang, di salah satu penginapan. Beliau sedang berbincang dan gitu ya, di sela-sela perbincangannya ini gitu ya, sengaja membahas Kang Deddy Mulyadi. Nah, seperti apakah statement ataupun hal yang diucapkan oleh Gus Nur ini? Coba kita dengarkan. Ini adalah di detik 7.16 ya Baraya. Seperti apakah videonya? Kita langsung play aja. Ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Waduh. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan. Azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki. Jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan. Semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Ini berangan-angan ya. Jadi seolah-olah Gus Nur ini berangan-angan. Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Ya itu kan Mustafa, Pak kita Ustadz. tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2. Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya. Atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak. Nah, itu coba HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Ya udah jelas HTI itu akun Islam, website ingin Islam merubah negara Indonesia menjadi negara khilafah. Pak Diberangus Gus Nur, ini gimana Gus Nur? Gitu ya. Termasuk kita ini dituduh ustadz radikal yang tidak sejalan, dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dipersekusi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Waktu itu YouTube saya sudah hampir 200.000 di Bennett hilang. Iya. Oh, berarti yang Mukidi itu yang temannya Joko Dok itu ya? Mungkin. Atau mungkin itu kan banyak wajah, banyak nama itu. Saking munafiknya kan orang itu. Oke, banyak topeng maksudnya. Ini ustadz gitu ya, tapi suka juga itu ya gosip, ngomongin kejelekan orang gitu ya. Subscriber, ada uang 40 juta di situ, disikat juga, habis gitu ya. Nah itu dan ini binasa sekarang, pasti akan binasa ini. Dikenang sejarah. Apanya Gus yang binasa nih? Sejarah dulu di Indonesia pernah ada rezim yang jahat, yang laknatullah, yaitu rezim Mulyono. Sekarang ada nggak yang kalau kita sebut Mustafa Kemal Atatürk Turki itu tahun 1924 itu ya, beliau membubarkan khilafah itu. Ada nggak sejarah Mustafa itu orang baik? Nggak ada. Nah, insya Allah 90% busuk, jahat. Nah sekarang lahir Mulyono ini.
Nah, bukan Mulyono kemarin. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, siapa tadi? Deddy Mulyadi. KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3. Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini, ya kan, penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan. Kalau memang pejabat, Ustadz ini belak-belakan Ustadz ya. Boleh. Saya sudah keliling Nusantara Ustadz, Sabang Merauke, nah keliling Nusantara, saya udah banyak bangun masjid. Masya Allah. Dengan program saya 1000 masjid. Tadi Gus Nur ini lucu juga ya, mengatakan bahwa kalau memang pejabat ini gitu ya membantu masyarakat ya nggak usah dikontenkan gitu ya. Tapi Gus Nurnya sendiri gitu ya membangun masjid disampaikan di video ini ya sama aja gitu ya. Justru Kang Deddy Mulyadi ya membuat konten seperti itu kemudian menghasilkan AdSense gitu ya, dan itu uangnya juga dikembalikan lagi untuk rakyat gitu ya. Ada sedekah yang dikembalikan untuk rakyat ya. Kadang Kang Deddy Mulyadi mengambil kebijakan gitu ya tanpa memikirkan lu uangnya atau tanpa memikirkan gitu ya uangnya ada nggak sih di negara, ada nggak sih gitu ya alokasi dana dari Pemprov Jawa Barat. Kadang nggak mikir di situ, Kang Deddy langsung aja gitu ya kasih, dan itu menggunakan uang pribadi. Kebanyakan sekali gitu ya Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan uang pribadi untuk membantu rakyat. Dari apa uangnya? Yaitu dari hasil konten. Ya kalau Gus Nur mengatakan bahwa jangan dikontenkan dong kalau kebaikan, ya udah gitu ya. Tapi Gus Nurnya sendiri gitu ya bilang bahwa beliau keliling Nusantara kemudian membangun masjid, ya sama aja ya. Wah, ini Gus Nur gimana ini? Mungkin kalau 150 sudah kita bangun. Nah, ya, itu kan keliling Nusantara termasuk di Padang ini, di mana lagi ya, di Mamuju, di Majene, di Manado, di Palu, di mana di Bandung, di mana ada bencana, kita dan kesana. Dia tahu bahwa ini lagi direkam di gitu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Nah, ini yang di-upload di channelnya dia gitu. Saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin, saya bisa, nggak harus Kang Deddy Mulyadi. Saya bisa. Dan saya nggak mungkin itu pencitraan karena saya nggak mencalonkan diri jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Ya, jadi intinya gini loh, rakyat kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu? Itu sampai kapan? Itu aja intinya. Masa belum kapok, dulu ada orang masuk gorong-gorong, sudah ada sembah. Ternyata sekarang Indonesia punya utang ribuan triliun, ya, bayar bunganya saja sudah nggak mampu. Itu kan gara-gara orang masuk gorong-gorong. Dan Anda belum kapok, ini sekarang ada orang masuk got lagi nih, masuk gorong-gorong lagi kan gitu ya. Mau ketipu lagi yang kedua kalinya. Nah, terus ini saya punya meme ini yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz, ya. Jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital Kopo Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Oke, Barya, coba Kang Riz tanggapi dulu ya di statementnya ini. Banyak rumah sakit di Bandung gitu ya, dengan nama Santo Boromeus, kemudian ya rumah sakit ya mungkin itu ya identiknya ke kaum Kristen gitu ya, ataupun kaum Katolik dan lain sebagainya gitu ya, namanya bukan keislaman. Nah, Barya, perlu Barya ketahui dulu bahwa gitu ya, Kang Deddy Mulyadi merubah nama RSUD Al Ihsan gitu ya dengan Rumah Sakit Welas Asih gitu ya. Dirubahlah namanya menjadi RSUD Welas Asih itu karena memang itu rumah sakit ya Pemprov Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang mana gitu ya, Rumah Sakit Al Ihsan ini sebelumnya itu adalah hasil aset rampasan ya di pengadilan karena memang tersandung kasus korupsi. Yayasan Al Ihsannya kemudian asetnya dirampas oleh negara dan dikembalikan ke Provinsi Jawa Barat, yang mana secara aset keseluruhan itu adalah milik Provinsi Jawa Barat ataupun Pemprov Jawa Barat. Nah,
Sebagai gubernur ya memiliki kewenangan untuk merubah nama itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja namanya. Ya sekarang kaitkan dengan Rumah Sakit Santo Borromeus dan lain sebagainya itu nggak bisa dirubah. Karena secara tidak langsung ya Pemprov Jawa Barat tidak memiliki saham ataupun Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini tidak memiliki saham di rumah sakit tersebut dan itu rumah sakit swasta. Gitu ya. Yang bisa Kang Deddy lakukan adalah gitu ya merubah rumah sakit yang memang itu dimiliki oleh rumah sakit Pemprov Jawa Barat ataupun dalam hal ini gitu ya sebagai gubernur yang memiliki kewenangannya, bukan rumah sakit yang di luar kewenangan gubernur. Gitu ya Gus ya. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh. Ini bentar, rakyat yang mana Gus? Jilid 2, ini rakyat yang mana yang marah? Islamophobia dan lain sebagainya. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al-Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non-Muslim, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai Gus Nur aja bilang dia Gus Nur nggak tahu agamanya seperti apa, tapi udah menjas ya kalau orang hanya gitu bantu fakir miskin ya wajar dia pejabat, wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin, bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam ngasih. Gus Nur kayaknya harus lebih kenalan lagi gitu ya dengan Kang Deddy Mulyadi, atau mungkin Kang Rus rekomendasikan Gus Nur gitu ya untuk nonton dulu gitu ya video-video Kang Deddy Mulyadi dari awal sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat jadi Gubernur Jawa Barat ya. Kang Deddy Mulyadi sebelum menjabat jadi Gubernur Jawa Barat pun sudah melakukan seperti itu ya. Dia berbagi terhadap masyarakat, ya bukan pejabat, masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang membuat konten yang mana hasil dari AdSense-nya itu dibagikan lagi kepada masyarakat. Nah, jadi memang bukan menjadi pejabat sekarang bagi-bagi. Dari dulu sebelum menjadi pejabat pun, sebelum menjadi gubernur pun, Kang Deddy Mulyadi udah berbagi gitu ya ke masyarakat yang membutuhkan. Bahkan ya bukan hanya masyarakat warga Jawa Barat aja, di luar Jawa Barat pun ketika Kang Deddy temui masyarakat itu ataupun orang itu meminta bantuan sedang kesusahan, Kang Deddy langsung gitu ya turun tangan untuk memberikan bantuan gitu Gus. Uang fakir miskin pakai kamera, ya sudahlah itu kan marketing, ya kan untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden. Nah, udah kemana-mana ini mikirnya. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Mau dibayar 10 triliun saya coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi basernya Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas. Dan nggak mau Gus. Yang jelas Kang Deddy pasti nggak mau buat bayar Gus Nur 10 triliun ya. Wah, ini Gus Nur gimana ini talak ya? 33 seorang begini. Orang begini sudah saya talak 33 sudah. Nih, pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya, pencitraan. Ini kadang Oke, itu sementara. Ya, Baraya kadang yang mengerti agama yang dibilang Gus gitu ya. Kemudian ustadz dan ulama, kadang pola pikirnya nggak masuk gitu ya. Penjelasannya itu nggak masuk ya. Kadang yang disampaikan itu pandangan yang lebih cenderung tendensius negatif gitu ya. Ya, stigma negatif terhadap orang itu. Bukankah sebetulnya dalam Islam mengajarkan bahwa kita harus berhusnudzon gitu ya. Berprasangka baik terhadap orang, berprasangka baik terhadap sesama. Tapi ini cenderung tendensius gitu ya. Jadi suudzon ya. Contohnya seujon dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita play lagi videonya ya, Bara ya. Apalagi closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi. Nah, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong. Hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got. Hati-hati pokoknya ya. Insya Allah hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu. Hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam. Hati-hati.
penipu semua, munafik semua. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi gitu ya, statement-statement yang disampaikan oleh Gus Nur terhadap Kang Deddy Mulyadi. Hati-hati gitu ya pencitraan, hati-hati terhadap Kang Deddy Mulyadi, warga Jawa Barat dan lain sebagainya. Jadi memang perkataan-perkataannya lebih terhadap provokatif gitu ya. Belum aja kenal, Gus Nur itu sepertinya belum kenal dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan Gus Nur ini menjas Kang Deddy Mulyadi ini berbahaya untuk warga Jawa Barat, untuk warga Indonesia dan lain sebagainya. Kadang suka aneh gitu ya, dan gak masuk akal lah ya dengan apa yang disampaikan seorang Gus ini. Nah Baraya, seperti apakah tanggapan Baraya mengenai video yang Kang Rus suguhkan ini? Kalau Baraya ada yang mau dikomentari, langsung aja ketik di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video yang Kang Rus suguhkan menjadikan hiburan serta informasi buat Baraya sekalian. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.